Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, jadi sebetulnya ini adalah video untuk mengisi proker KKN-ku, di mana aku sekarang sedang melakukan KKN. Sebelumnya perkenalkan, aku Riana Rahma Kusuma Ningtyas dari program bimbingan konseling, program studi bimbingan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, malam ini kita akan membicarakan tentang mental health dan juga situasi yang sekarang kita hadapi ya, di mana kita sekarang ada di masa pandemi. Lebih tepatnya topik yang kita angkat pada malam hari ini yaitu how to maintain our mental health in the middle of this pandemic. Nah, di sini ada juga teman aku yang akan membersamai kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang topik yang akan kita bahas. Ada Hana. Hai Hana. Halo semuanya, kenalin aku Hana Fiona, aku mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya aku mau mention dulu, mau disclaimer kalau misalnya informasi yang aku bagikan saat ini adalah informasi yang jelas narasumbernya, karena aku sendiri pun masih mahasiswa. Kira-kira kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Segitu aja perkenalan dari aku. Oke. Makasih. Sebelumnya juga aku sangat berterima kasih kepada Hana karena telah bersedia meluangkan waktu untuk menemani aku sekarang membuat konten untuk proker KKN Go. Okay, so today we're going to talk about how to maintain our mental health in the middle of this pandemic. By the way, Han, ngomongin tentang pandemi itu, pandemi itu udah berapa lama sih, Han? OTW 2 tahun nggak sih Kak? Udah 1,5 tahun lebih kita berada dalam situasi ini. Bener-bener, hampir 2 tahun. Aku ingat banget soalnya pas waktu itu, Maret 2020, belum tanggal 17 tuh, sekitaran 15-16an tuh, univku tuh udah mulai kayak ngasih pengumuman kalau tanggal 17 tuh semua kegiatan harus sudah dinonaktifkan. Dan itu tuh kayak, wow, kita udah, kan ini kayak situasi yang benar-benar ibaratnya we've never expect or imagine before ya, kayak tiba-tiba blok datang gitu aja dan masa transisinya bisa dibilang membagongkan sekali ya. Benar-benar. Benar-benar ngagetin. Dan situasi kayak gitu tuh tidak menutup kemungkinan berdampak pada segala macam aspek kehidupan kita kayak ekonomi, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dari segi finansial pun orang-orang sekarang susah untuk cari uang, fisik juga orang yang kena COVID cukup banyak di Indonesia sendiri pun, Benar-benar. dan termasuk pada kondisi psikologis kita tuh terganggu juga, di mana mental health kita sendiri juga cukup terganggu karena situasi ini. Nah, ngomongin tentang mental health nih, Han. Mungkin mental health ini sekarang menjadi satu topik yang cukup banyak dibahas oleh banyak orang. Kita Benar. lihat di sosial media kayak banyak big influencer, YouTube famous, Insta famous ngomongin tentang mental health, segala macam. Webinar-webinar pun sekarang ngomongin tentang mental health, ngangkat topik tentang mental health. Dan mental health ini sepertinya sekarang sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan ya, Han. Karena Exactly. ya itu sendiri, orang-orang sudah mulai ibaratnya aware dengan kesehatan mental. Tapi nih Han, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, mungkin ada teman-teman yang belum begitu paham juga tentang kesehatan mental. Nah, Hana sendiri kan mahasiswa psikologi. Nah, mungkin Hana bisa menjelaskan nih, sebenarnya mental health kalau dilihat dari kacamata psikologi itu seperti apa sih, Han? Nah, menurut kacamata psikologi dan menurut beberapa pendapat mengenai teori kesehatan mental ini, jadi kesehatan mental itu adalah suatu keadaan di mana seorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, mempunyai estimasi realistis, menerima kekurangan dan kelebihannya, terus menghadapi masalah-masalah hidupnya, dan mempunyai kepuasan dalam kehidupan sosialnya. Nah, kemudian nih ada juga beberapa hal yang mendefinisikan kita sehat secara mental. Yang pertama adanya um,
adanya keseimbangan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kemudian kita tidak jatuh sakit karena stresor gitu. Jadi kita ketika dihadapi dengan hal-hal yang membuat kita stres, kita nggak jatuh sakit gitu, tapi kita tetap survive. Nah, terus yang terakhir itu ada melakukan segala hal sesuai dengan kapasitas dan selaras dengan lingkungannya, dan kemudian tumbuh dan berkembang secara positif. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa kita tumbuh dan berkembang dengan hal-hal seperti itu, kita bisa dikatakan sehat mental. Nah, tapi kalau misalnya kita merasa banyak yang salah dari diri kita, punya perasaan bersalah, tapi kita nggak tahu gitu, itu kenapa gitu. Nah, itu bisa dikatakan kita sedang tidak sehat secara mental gitu sih, Kak. Oke, berarti ketika kita merasakan perasaan bersalah dan kita stuck dan tidak mau mencari jalan keluarnya, bisa dibilang kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, Han. Benar, Tapi sebaliknya ketika kita dihadapkan dengan stresor dan kita mampu untuk survive, bisa dibilang kita ada di dalam keadaan atau kondisi sehat secara mental. benar. Tapi aku sempat lihat juga nih Han dari sumber yang dikutip dari WHO, kalau kesehatan mental itu tidak melulu ngomongin tentang mental disorder atau gangguan mental itu sendiri, tapi kesehatan mental itu juga didefinisikan sebagai kondisi di mana ketika kita mampu menyadari potensi diri, mampu menjalani hari-hari secara produktif, mampu mengatasi permasalahan atau problem yang ada di kehidupan kita, dan juga kita mampu berkontribusi di lingkungan sekitar kita. Betul nggak sih Han kalau Benar-benar. Jadi ketika kita menyadari hal-hal positif dan kita berusaha untuk grow gitu, itu bisa dikatakan bahwa kita sehat secara mental, dan tidak menutup kemungkinan orang yang sehat secara mental itu pasti mengalami stres sih. Stres itu adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai stresor itu membuat kita jadi terombang-ambing gitu sih. Ya cara kita untuk survive aja gimana gitu. benar kata Hana, walaupun orang yang mungkin sedang dalam keadaan sehat secara mental tidak menutup kemungkinan bahwa dia pun bisa mengalami stres, begitu ya Han? Iya benar, stres itu hal yang wajar kok. Stres itu hal yang wajar karena aku sendiri pernah melihat di salah satu video dan itu jadi sumber terpercaya juga kalau mental health itu bisa dilihat sebagai suatu yang kontinum. Jadi kayak kalau dilihat secara garis lurus, itu ada keadaan sehat dan tidak sehat. Nah, tapi sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar sehat secara mental, yang benar-benar pure sehat secara mental. Kayak yang dikatakan Hana tadi, makanya orang yang sehat secara mental pun tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa merasakan stres segala. Benar. Nah, oke. Kalau uh, ngomongin tentang mental health di tengah pandemi ini, itu kira-kira gimana sih cara kita tahu atau biar kita lebih sadar, oh kayaknya aku ada di keadaan tidak baik-baik saja nih. Jadi, what signs atau tanda-tanda apa saja sih yang mengindikasikan mental kita sudah mulai terganggu akibat pandemi ini, Han? Nah, dikutip dari American Psychiatric Association, terdapat ada 5 tanda psikologis yang kira-kira menunjukkan lah kalau misalnya kita itu kurang baik-baik aja gitu, dan itu perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu adanya ketakutan atau kegelisahan yang berlebihan. Nah, ini tuh dialami oleh seseorang yang memang tadinya dia tuh menghadapi segala sesuatu itu baik-baik aja gitu, tapi setelah beberapa jangka waktu, dia kok jadi gampang panik, gampang cemas terhadap segala sesuatu hal itu berlebihan gitu. Misalnya, dia mau menghadapi presentasi gitu. Nervous itu wajar gitu kan, itu dirasakan oleh hampir semua orang gitu. Nah, tapi dia ini benar-benar cemas gitu. Yang ada di kepalanya itu bukan lagi gimana dia bisa menjelaskan dengan baik, tapi udah segala kemungkinan terburuk itu bisa dia pikirkan, padahal belum tentu terjadi gitu. Nah, ketika seseorang sudah mengalami ketakutan atau kegelisahan yang berlebihan, nah itu sudah mulai mencerminkan kalau misalnya dia tuh sedang tidak baik-baik aja. Kemudian adanya perubahan suasana hati. Nah, ini berupa kesedihan yang mendalam, eh, tidak mampu mengekspresikan kegembiraan, perasaan putus asa, bahkan tertawa di saat waktu yang nggak tepat, itu juga bisa dikatakan perubahan suasana hati. Kemudian ada juga
pikiran untuk bunuh diri gitu. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya teman-teman sedang mengalami perubahan suasana hati yang cukup parah gitu ya, gampang mood drop gitu. Apalagi yang biasanya tadinya itu orangnya legowo-legowo aja gitu, selalu tiba-tiba kok gampang marah, gampang nangis gitu, gampang kesenggol. Nah, itu udah merupakan suatu tanda. Kemudian ada yang ketiga yaitu masalah berpikir. Jadi seseorang ketika dikasih tanggung jawab, dia itu nggak bisa konsentrasi, nggak bisa straight to the point gitu. Terus ingatannya itu kayak, hah apa gitu, kayak langsung blank atau dia nggak balance gitu apa yang di hatinya sama yang diucapkannya. Nah itu teman-teman harus mulai aware. Kemudian adanya perubahan tidur atau nafsu makan yang dramatis gitu. Either dia tidur mulu, tidur terus, atau dia nggak tidur, atau dia makan terus, atau dia nggak mau makan, nggak punya nafsu makan. Nah, itu biasanya disertai dengan kenaikan atau penurunan berat badan yang drastis. Dan yang terakhir itu adanya penarikan diri, sering duduk dan tidak melakukan apa-apa dalam waktu yang lama. Dan biasanya dia selalu berpikir, oh kayaknya aku rehat dulu lah dari aktivitasku yang ini, tanpa dia sadar sebenarnya dia udah rehat selama itu gitu loh. Nah, kalau kira-kira sudah mengalami beberapa tanda ini, teman-teman perlu sadar gitu bahwa sebenarnya ada yang salah. Nah, tapi teman-teman nggak boleh juga yang namanya self diagnose gitu. Gitu sih Kak Riri kalau tanda-tandanya. Oke, berarti tanda-tanda ketika mungkin kita sedang berada di keadaan yang tidak baik-baik saja di tengah kondisi ini, itu yang tadi Hana sebutkan ada perubahan suasana hati, adanya pikiran bunuh diri atau suicidal thoughts, adanya masalah berpikir atau tidak bisa berkonsentrasi, pola perubahan tidur dan juga pola perubahan makan yang drastis, dan juga penarikan diri. Sebetulnya tuh aku tuh ada merasakan dari beberapa tanda ini sih Han, kayak misalnya perubahan pola tidur dan juga pola makan. Kayak bener-bener kerasa banget kalau misalnya dulu pas kuliah offline itu kan kita jenuh ngerjain tugas, kayak kita bisa keluar hangout sama teman-teman dan apa itu kayak bisa mengurangi rasa stres juga, walaupun juga pas ngekos tuh pola tidurnya lumayan nggak karuan juga sih, tapi nggak tahu kenapa pas di tengah pandemi ini tuh kayak pola tidur itu semakin nggak karuan, jadi yang pas aku kuliah offline dulu. Tapi kira-kira bener sih kalau kata Hana tadi, kita nggak boleh self-diagnose. Cuma kalau Hana sendiri, apakah Hana juga ngerasain ada tanda-tanda yang seperti Hana sebutkan tadi di tengah pandemi ini? Eh, aku sendiri sih merasa ya Kak, kayak kadang kok aku jadi gampang ngeblank gitu ya, kok aku jadi lupa mau ngapain gitu, terus aku kok sering termenung gitu, sering melamun. Nah, tapi jangan serta-merta kita mengambil kesimpulan bahwa, aduh kayaknya aku ini nih, kayaknya aku ini. Eh, Teman-teman cukup merasa aja gitu, tapi jangan sampai didiagnosa macam-macam gitu. Tapi jangan denial juga kalau misalnya kita lagi menghadapi fase seperti ini gitu. Jadi fase seperti ini tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan adanya gangguan atau apa gitu. Ini hanya dikaitkan dalam state mental yang mungkin nggak baik-baik aja gitu, tapi tidak dikaitkan dengan penyakit atau gangguan yang terasosiasi gitu. Jadi mungkin bisa disadari, oh mungkin aku memang saat ini lagi terombang-ambing gitu kondisi mentalnya. Tapi ya gimana kita mengetahui dan kita sadar, oh ini nggak benar gitu. Nah, kita harus cari cara nih, aku gimana ya gitu, untuk mengembalikan ini gitu. Nah, ketika kita mampu dan kita masih sadar bahwa ada kesalahan itu dalam diri kita, dan setelah kita telaah dan kita jalani, oh ternyata aku masih bisa baik-baik aja gitu. Itu masih bisa dikatakan bahwa kita sadar gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman eh, udah nggak bisa lagi mengontrol, udah melakukan segala upaya untuk tetap baik-baik aja, nah itu mungkin bisa dipahami lebih lanjut untuk bisa mencari bantuan ke profesional gitu sih Kak, menurut aku. Oke, jadi walaupun kita merasakan tanda-tanda tadi yang Hana sebutkan itu, tapi tidak serta-merta kita langsung mentah-mentah, oh kayaknya aku kena gangguan mental deh gitu ya Han ya. Benar, benar. Kita harus call profesional, baik itu psikolog atau psikiater untuk Benar. mendiskusikan hal yang kita alami Yap. tadi.
Oke, jadi nah setelah tahu kayak tanda-tanda sign ketika kita ada apa ya perasaan-perasaan seperti tadi itu, kira-kira gangguan mental seperti apa sih Han yang sering dialami di tengah pandemi ini? Sebenarnya ada banyak ya Kak, kalau misalnya mental disorder itu kan kayak macam-macam gitu, tidak bisa kita prediksi gitu. Nah, tapi yang mungkin saja sekarang lagi banyak orang yang mengalami dan orang banyak mencoba survive itu ada ada dua jenis gangguan. Yang pertama itu ada gangguan psikosomatis. Nah, ini tuh di mana kondisi tekanan psikologis seorang mempengaruhi fungsi fisiologis atau somatisnya. Nah, itu bisa terjadi karena adanya disfungsi atau kerusakan organ fisik akibat aktivitas yang tidak semestinya dari sistem saraf tak sadar dan respon. Nah, jadi ketika cemas, ada bagian tubuh yang terkoneksi sehingga dia diresponnya, jadi dia merespon dengan sistem saraf yang berlebihan. Jadi ketika kita mengalami suatu hal, itu jadi langsung terkoneksi gitu. Simpelnya ketika kita baca tentang gejala COVID gitu, sesak napas, kita bisa langsung sesak napas beneran gitu. Nah, padahal sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Nah, kira-kira gangguan psikosomatis itu dia gitu menyerang fisiologis kita gitu, kondisi tubuh kita. Iya benar juga, aku pernah dapat materi itu juga sih Han. Psikosomatis itu seperti kayak kita tuh kayak ngerasain gejala fisik kayak misal pusing, terus badan sakit, pegel-pegel. Tapi ketika kita melakukan cek ke dokter, medical check up, ternyata kayak nggak terdeteksi penyakit fisik apapun gitu ya Han. Ternyata itu yang diserang adalah psikis kita berarti. Iya, kondisi psikologis kita gitu. Nah, aku mau sharing kali ya, Kak. Soalnya aku juga pernah mendengar sharing dari seorang influencer gitu. Nah, Pak, dia pernah ngerasa kalau misalnya detak jantung dia tuh selalu berdegup cepat gitu. Out of nowhere gitu, tiba-tiba deg-degan gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan medical check up pada saat itu. Dan nggak ditemukan adanya penyakit gitu, penyakit fisik maupun jantung, paru-paru atau apapun itu. Tapi dia dapat catatan dari dokternya disuruh untuk berhenti merokok. Nah, dengan keterbatasan biaya pada saat itu dia cuma mampu untuk medical check up fisik gitu kan. Nah, 2 tahun kemudian setelah dia berhenti merokok, eh, apa irama jantungnya tuh tetap sama, masih tetap berdegup cepat gitu kan. Jadi dia merasa kok eh, apa yang salah gitu. Akhirnya setelah dia sudah lebih mampu secara finansial, dia melakukan medical check up yang sampai ke kondisi psikologis dan sebagainya itu, dan masih sama bahwa fisiknya tuh nggak ada penyakit apa-apa gitu. Dan akhirnya dia dirujuk ke psikolog dan ternyata dia terdiagnosa mengalami psikosomatis ini gitu. Jadi yang diserang adalah kondisi psikologisnya gitu. Tapi yang terkait tapi gejalanya itu melalui gejala fisik gitu. Dikira sakit jantung ternyata enggak gitu. Berarti ketika dia melakukan medical check up, kayak mungkin dia tuh menduganya kalau oh kayaknya ini karena rokok deh. Jadi berimbas ke jantung. Tetapi pas melakukan apa kayak udah nggak ngerokok, berhenti ngerokok, terus melakukan medical check up ternyata masih masih sama ya Sama, Han. oh, Dan, benar. dan ternyata yang bermasalah itu bukan secara fisiknya tapi Mental dan mental. psikologisnya. Benar. Kalau kan tadi kita membahas tentang psikosomatik tuh, kira-kira tuh ada kemungkinan mental disorder lain nggak sih yang dialami orang-orang akibat pandemi ini? Tetap banyak, Kak. Tapi mungkin kalau misalnya aku bisa melihat ada satu lagi yang mungkin beberapa orang sedang survive dalam disorder ini, yaitu adanya GAD atau General Anxiety Disorder. Jadi ini adalah merupakan rasa cemas yang berlebihan dan berbahaya gitu. Beda dengan cemas yang emang cemas gitu. Jadi ada state yang menentukan kalau misalnya itu adalah cemas secara normal, ada state yang menentukan kalau misalnya itu tuh udah anxiety yang berbahaya gitu. Bahkan dia sampai memikirkan hal-hal yang udah sebenarnya itu udah di luar dari hal yang bakal terjadi gitu. Dan ini tuh biasanya dialami oleh seseorang lebih dari 6 bulan. Jadi bahkan
kecemasan ini itu bisa sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Kalau cemas biasa kan itu karena ada pemicunya gitu ya. Seperti naik panggung, mau debat, mau lomba, mau disuntik, itu ada stresornya. Nah, biasanya GAD ini tuh tanpa stresor pun dia bisa cemas gitu. Memikirkan hari esok pun yang sebenarnya dia tahu hari esok aku cuma kuliah gitu, tapi tiba-tiba dia cemas aja, dia panik, khawatir, berlebihan. Bahkan eh, hal sederhana dengan berinteraksi dengan orang lain aja bisa menyebabkan kecemasan itu muncul secara berlebihan. Nah, itu bahkan dia juga bisa ngerasa cepat lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, sesak, dan hal-hal semacamnya itu. Dan itu bisa berlangsung selama 6 bulan, mungkin itu sudah ini ya sudah boleh didiskusikan atau dikonsultasikan kepada yang lebih profesional gitu. Ya, berarti kecemasan biasa dengan uh, GAD itu benar-benar beda ya, Han. Karena Benar. biasanya kan aku pernah dengar juga nih, kayak misal teman-teman yang mau presentasi terus dia bilang, aduh aku anxiety nih. Dan itu tuh hal yang mungkin bisa kita, apa ya, hati-hati juga dalam mengucap, karena anxiety itu bukan sekedar kayak kamu cemas biasa. Jadi ada bisa di, ini ya Han, bukan secara general, bukan kecemasan secara umum. Mungkin kalau anxiety itu sendiri diartikan cemas ya atau anxious gitu biasa. Tapi kalau misalnya merasa cemas itu sih ya biasa, cuman jangan sampai ngomong aja kayak aduh kayak aku kena gangguan cemas ya itu jangan gitu. Benar, benar, benar. Oke, jadi uh, ada psikosomatis dan juga GAG. Nah, setelah kita tahu tentang mental disorder ini, terus kalau misalnya kita udah mulai sadar kita ada di keadaan itu, terus what should we do, Han? Kayak apa yang hendaknya kita lakukan kalau kita udah mulai kerasa uh, ada di situasi yang mungkin tidak baik-baik saja. Seenggaknya untuk meminimalisir lah. Nah, kalau dari point of view aku, kita tuh harus menyadari dulu. Kira-kira kita ini sedang jenuh, sedang capek aja, sedang butuh hiburan, atau memang benar-benar sedang dalam lingkaran yang kita nggak bisa keluar dari lingkaran itu gitu. Untuk yang kita jenuh, stres, capek, aku rasa teman-teman harus bisa menyadari gitu. Aku kira-kira capek kenapa ya gitu, aku kira-kira jenuh kenapa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bisa ngejawab itu dan masih tahu gimana cara copingnya gitu. Misalnya nih, kita capek kuliah gitu. Kita tahu, aduh capek ya kuliah gitu. Aduh sekali-sekali hangout lah gitu. Nah, kalau misalnya itu, kalau misalnya kita kita udah tahu kita mau ngelakuin apa supaya tetap terbaik aja, nah aku rasa itu masih di tahap yang bagus gitu kan, then go for it gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kok aku kayak gini ya gitu, kayak ngerasa ada yang salah, tapi kalau dikira-kira apa yang salah aku juga nggak tahu, tapi aku nggak tahu mau buat apa. Pertama adalah teman-teman harus peka gitu, peka. Jangan sampai sampai ignore gitu loh, kayak aduh, apalagi dalam jangka waktu yang lama ya gitu dibiarin. Aku udah lama nih demotivated gitu, tapi udah berusaha tetap demotivated. Aku udah lama nih kayak gini. Nah, kalau teman-teman udah bisa peka itu bagus. Kemudian setelah teman-teman peka dan teman-teman sadar, teman-teman boleh sharing gitu. Sharingnya bisa kemana aja. Kira-kira yang bisa membuat kita itu merasa didengarkan gitu. Cari teman yang bisa mendengar kita. Kalau misalnya teman-teman tahu ada nih, kayaknya ini bakal ngejudge aku, jangan gitu, jangan. Cari teman yang emang dia terbuka, dia pendengar yang baik, dia paham dengan banyak kondisi yang bisa terjadi pada tiap orang gitu. Nah, kemungkinan kalau kita sharing itu kita ngerasa bahwa kita tuh nggak sendiri. Apalagi kita sharing dengan orang yang tepat, itu harus banget ya sharing dengan orang yang tepat. Nah, kemudian setelah kita sharing dan kita mendapat feedback, kita telaah gitu. Apakah aku memang benar-benar perlu bantuan gitu?
Nah, kalau misalnya teman-teman udah merasa seperti itu dan udah merasa terlalu lama terjebak dalam siklus yang gitu-gitu aja yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain gitu, teman-teman harus mulai untuk mencari bantuan profesional, baik itu psikolog atau psikiatri. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, psikolog itu bisa kamu gunakan untuk jasa konsultasi gitu. Nah, setelah teman-teman boleh konsultasi, eh, ditemukan nih kira-kira teman-teman ini kenapa, ada dua treatment yang mungkin aja terjadi gitu, antara kamu bisa terapi berdasarkan kejadian yang kamu alami atau bisa dirujuk ke psikiatri. Kira-kira apa teman butuh obat untuk survive dalam menghadapi hal itu apa enggak gitu. Nah, baiknya itu akan langsung ke psikolog atau psikiatri sih. Kalau kalau misalnya tahap-tahap yang baik itu ya seperti itu gitu. Jadi teman-teman jangan pernah merasa malu untuk mencari bantuan profesional. Banggalah karena kamu mau gitu untuk menyelamatkan dirimu sendiri gitu. Siapa gitu loh yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri kalau nggak kita sendiri gitu loh. Thank yourself gitu loh. Kalau misalnya dari aku sih gitu. Benar, apalagi sekarang mental health itu kan lagi-lagi bukan dipandang sebagai satu hal yang tabu ya, karena mungkin sekarang udah banyak orang-orang yang mulai open-minded terkait dengan mental health itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk call profesional untuk menghubungi dan mungkin berkonsultasi dengan profesional, entah itu psikolog atau psikiater, ketika teman-teman sudah mulai merasa, oh kayaknya aku membutuhkan bantuan gitu ya, Han. Benar Jadi banget. kalau boleh aku ulangi lagi tadi yang Hana share. Jadi ketika kita merasakan ada di kondisi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, yang pertama kita aware dulu. Oh, ini Benar. aku kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua, cari kayak find social support. Mm-mm. Kita sharing, entah itu sama teman, keluarga, atau segala macam. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, carilah teman sharing yang tidak Judgmental. judgmental. Karena yang kita cari ketika kita down itu kan kayak non-judgment itu ya. Kayak Dan orang yang support bisa pastinya. benar-benar benar. Intinya yang bisa memvalidasi perasaan kita. Benar. Dan langkah terakhir yang mungkin ketika teman-teman udah sharing dan mungkin belum menemukan titik temu, itu jangan merasa sungkan untuk mencari bantuan dari profesional. Seperti itu ya, Han. Oke. Okay. Tapi kira-kira ada tips lain nggak sih, Han, untuk maintain atau protect our mental health selama pandemi ini? Kayak selain find social support, call profesional. Em, kalau em, kalau cara kita maintain itu adalah pastinya self knowledge ya. Teman-teman harus paham dulu, harus sadar dulu. Teman-teman tuh senangnya ngapain sih gitu. Teman-teman itu hobinya apa sih? Cari passion yang pertama ya. Cari passion, teman-teman itu bisa mencari kesibukan kayak ikut volunteering, nyanyi, baca buku, nonton, hal-hal yang seperti itu yang kira-kira teman-teman tuh tahu kalau misalnya aku ngelakuin ini tuh, aku pasti bakal baik-baik aja gitu. Nah, untuk maintain kesehatan mental teman-teman semua adalah jangan lupakan diri sendiri gitu. Ada kondisi di mana nih teman-teman lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi pasti teman-teman pernah ngerasa kalau misalnya dicurhatin pada saat kita juga sebenarnya pengen curhat gitu. Bener. Nah, teman-teman jangan ragu untuk menolak gitu loh. Tapi tolak dengan baik-baik gitu loh. Misalnya kayak aku bilang nih ke Karyana, Karyana aku pengen curhat gitu. Tapi kondisi Karyana pun sedang nggak baik-baik aja gitu loh. Sedang tidak mumpuni untuk mendengar cerita orang lain gitu. Karena orang yang lagi drained secara psikologis bahkan semakin draining kalau misalnya dia mendengar masalah-masalah baru gitu loh. Bahkan ada orang yang sampai pusing sampai demam gitu karena dengar cerita orang yang emang parah-parah banget gitu. Jadi jangan lupakan diri sendiri gitu loh. Kalau kata dosen aku, jangan membantu orang lain. Kalau ternyata kamu yang sebenarnya butuh bantuan gitu. Who saves your soul gitu kan kalau nggak diri kita sendiri. Nah, itu Your friends sekarang is yang not your therapist. ya betul. Karena aku sendiri pun lagi menerapkan itu gitu. Tapi sangat jarang ya, karena aku
mungkin timingnya tepat aja gitu. Kalau teman aku lagi curhat, aku lagi dalam keadaan yang baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya teman aku lagi curhat, pada saat aku juga lagi stres, aku bilang, aduh sama nih aku juga lagi pusing. Kalau misalnya kamu cerita ke aku, kita bisa pusing berdua, jalan keluarnya nggak ada gitu. Mungkin kamu bisa ke sini gitu, mungkin atau kemana gitu. Nah, jadi tanggapin dengan baik-baik aja dan ajak dia gitu loh. Kamu tuh nggak sendiri loh gitu. Kita pasti we can through this gitu lah istilahnya. Tapi karena kan gimana ya mendengar cerita orang itu kan apalagi yang negatif gitu kan itu kan bring negatif vibes juga ke kita gitu. Benar. Nah, jangan sampai itu jadi mengguncangkan kondisi psikologis kita juga gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengondisikan gitu. Intinya itu sih, jangan membantu orang lain kalau ternyata kita yang perlu dibantu gitu. Jadi kita juga tetap harus take care of myself gitu ya, ibaratnya. Aware sama diri sendiri gitu. Mungkin kalau untuk maintain our mental health itu kayak doing exercise itu bisa juga nggak sih, Han? Bisa Selain menjaga benar-benar. imunitas secara fisik, kayaknya juga exercise itu kayak olahraga, jalan kecil, ataupun jogging, itu kayaknya bisa meningkatkan mood juga. Terus kayak misal, bener kayak yang Hana bilang, kayak sesimpel do what you love. Kamu suka nyanyi-nyanyi, suka masak ya masak. Terus, Benar. dan jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan orang-orang Orang-orang sekitar yang dia. sayangnya. Iya, orang-orang terdekat gitu ya. Oh Yang iya, utama sama. itu ini sih Kak, yang utama itu paling penting adalah self knowledge gitu loh, pahami diri sendiri gitu. Ada orang yang emang happy aja gitu dia misalnya nih habis donor darah kayak aku habis donor darah nih gitu. Nah, dia itu bisa gitu loh menjadikan donor darah sebagai coping mechanism dia gitu loh. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan dia lagi nggak baik-baik aja. Mungkin aku bisa berbagi kali ya dengan donor darah supaya aku bisa merasa lebih baik gitu. Terus dia ngelihat orang, ketemu orang lagi sharing gitu kan. Dia kayak ngerasa oh sesimpel senyumnya bisa terbit aja gitu. Itu kayaknya udah bikin better gitu. Jadi teman-teman harus paham gitu loh. Terus nggak ngapain ya? Kalau aku sih Netflixan ya nonton gitu. Ya aku kalau udah stres banget ya udahlah nonton gitu kayak kadang perlu juga kok kita rehat dari kesibukan itu gitu. Ya, berarti the most important thing kayak di tengah pandemi ini untuk maintain our mental health itu self knowledge. Knowledge benar. Dan kayaknya untuk membatasi atau meminimalisir screen time itu juga perlu nggak sih? Karena kan ada juga orang yang ketika melihat berita-berita GTV terkait dengan COVID ini justru semakin kecemasannya itu semakin Benar. meningkat. Juga mungkin juga internet tidak menutup kemungkinan untuk share misinformation, hal yang belum tentu kebenarannya, dan itu juga bisa membuat kita merasa lebih khawatir dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa membatasi untuk screen time, dan mungkin bisa digantikan dengan melakukan hal-hal yang teman-teman sukai, dan juga tetap stay connected dengan teman-teman atau keluarga gitu ya. Iya, setuju sih Kak. Dan aku mau nambahin sedikit ya. Ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kamu tahu bakal bikin kamu cemas, please jangan dibuka, jangan tambah penyakit hati gitu loh. Ya kalau misalnya kamu ngerasa, duh Instagram ini bikin mental draining banget ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah buka Instagram sehari, 2 hari, 3 hari sampai kamu ngerasa baik-baik aja gitu. Karena kalau kamu udah tahu mana yang bikin kamu gak nyaman, jangan lanjutin gitu. Kayak misalnya sesimpel, duh capek banget nih nge-scrolling in kok orang-orang pada punya achievement ya gitu. Kok aku gini-gini aja ya. Ingat nih every flower blooming in its time gitu loh. Jadi kamu harus paham gitu loh. Semua orang punya capable masing-masing. Dan kalau kamu ngerasa kamu capek sama suatu hal, kamu tahu itu bakal bikin kamu stres, kamu tahu bakal itu bikin kamu aduh gitu. Please jangan dibuka, hindarin aja gitu. Pokoknya self knowledge. Tahu yang kamu suka, tahu yang kamu nggak suka, yang kamu suka lakuin, yang kamu suka hindarin gitu. Closing statement yang sangat menampar sekali dari Hana. Oke, teman-teman, mungkin
sharing-sharing kita terkait dengan how to maintain our mental health in this in the middle of this pandemic mungkin cukup segini dulu. Kalaupun nanti misal ada teman-teman yang ingin bertanya nanti oh ya, kita memang bukan belum profesional ya, Han. Kita baru sebatas mahasiswa, tapi mungkin nanti kalau misal teman-teman sebatas mau sharing, bisa DM, mungkin nanti DM Hana atau DM aku, nanti akan aku cantumin di description box. Sebelumnya terima kasih banget Hana yang udah mau nemenin aku sharing-sharing terkait dengan topik yang kita bahas malam ini. Semoga informasi yang semoga hal yang kita obrolin malam ini tuh juga bisa menjadi insight untuk teman-teman dan juga semoga bermanfaat. Hana, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Aku juga mau makasih buat Kak Riri yang udah mau sharing-sharing bareng aku. Aku mohon maaf nih kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. I do my best gitu, sebisa mungkin untuk menggunakan sumber-sumber yang jelas seperti APA, seperti pendapat-pendapat para ahli gitu. Jadi sekiranya kalau aku ada kesalahan, aku mohon maaf banget nih karena aku tidak pernah punya niat buruk gitu. Karena kita di sini sama-sama sharing dan meningkatkan awareness kita tentang kesehatan mental. Segitu aja sih dari aku. Makasih banyak ya Riri. Oke, terima kasih banyak Hana. Oke, teman-teman, kita cukupkan dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.